Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatal Islam, tahiyatal ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, ikhwafillah azakumullah wa iyyakum. Monggo kita sami bika majelis kita kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa pada kita semua, sehingga insya Allah sore ini kita dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim moga-moga senantiasa tercurah kepada kuduah utama kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah azakumullah wa iyyakum. Kita teruskan ya, golongan yang melewati syirat. Kemarin kita bahas tentang rombongan al-hujjaj, ya, atau golongan para haji. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah golongan al-muti'un. Al-muti'un itu adalah orang-orang yang taat. Karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala itu mendatangkan rahmat. Wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Maka taatlah kamu pada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memberikan rahmat. Rahmat itu kasih sayang. Karena kalau orang itu tidak mendapatkan rahmat, tidak bisa masuk ke dalam surga. Dalam hadis itu dikatakan, inna haddad-din yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Wa man yusaddidu dinaha ila khalabah. Siapa yang ekstrim di dalam menjalani agama, faqad khalabah. Pasti dia akan kalah. Karena itu wasadidu wa qaribu wa absiru. Maka tepatkanlah amalmu, dekatkanlah dirimu pada Allah Subhanahu wa taala, wa absiru, senantiasalah memberikan kabar gembira. Ojo ngeden-ngedeni. Jangan membuat orang menjadi takut. Tapi wa absiru, ya, berilah kabar gembira. La yadkhulana ahadukum minal jannati ahadan. Sungguh di antara kamu tidak akan bisa masuk surga karena hanya amalannya saja. La yadkhulal jannata amalu. Mereka tidak akan bisa masuk surga ya hanya kalau mengandalkan amalnya saja. Wala anta ya Rasulullah, dibandingkan dengan Rasulullah, demikian juga dengan jenengan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan wa ma'ana. Bahkan aku pun demikian. Jadi ibadah Rasulullah yang luar biasa itu pun juga tidak menjamin masuk surga. Tapi apa yang membuat Rasulullah dijamin masuk surga? Illa ayataghammadanillahu birahmatin. Karena Allah meliputiku yaitu dengan rahmat. Jadi rahmat inilah atau kasih sayang Allah lah yang membuat seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Karena itu orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia nanti mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala enteng yang memasuki surga dengan melalui cobaan yang namanya syirat, ya, atau jembatan yang konon kabarnya itu setajam ya pedang, bahkan kemudian seperti ya rambut yang dibelah 7, sangat tajam sekali. Bahkan kemudian kalau orang berjalan di atasnya itu sungguh sangat kesulitan. Tapi bagi orang yang muti'un, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Maka ini antum bisa mendapatkan gambaran tentang orang-orang terdahulu. Jadi Allah itu membagi wanita itu menjadi 3. Itu tertera dalam surah At-Tahrim. Di mana dalam surat At-Tahrim itu dikatakan wa daraballahu masalan lil ladzina kafarum
ra'ata Nuhiu wa ra'ata Lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini wa khonatahuna fala yukhniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Ini pertama, Allah memberikan perumpamaan, yaitu wanita yang berada di dalam pendidikan para nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kurang apa solehnya dua nabi ini. Tapi ternyata kedua istrinya, ya fakhonatahuma, mereka itu kemudian berkhianat kepada suaminya. Walam yukhniya anhuma minallahi syai'an. Maka seluruh amalannya itu tidak berguna sama sekali. Karena apa? Pengkhianatan, keingkaran mereka kepada ajaran yang dibawa oleh suaminya. Jadi meskipun ya suaminya itu nabi, ternyata dua wanita ini itu mengkhianati suaminya. Wakil adkhulan nara ma'ad dakhilin. Maka dia yang masuk neraka itu dikarenakan karena amalannya tadi. Ma'asyiral muslimin, meskipun berapa tahta abdaini min ibadina, meskipun berada di dalam tarbiyah daripada dua nabi yang sangat soleh sekalipun, tapi kalau kemudian hidup ini kan pilihan. The life is choice. Hidup ini pilihan. Pilihan tetap ngapusi atau pilihan tidak, ini tergantung kepada masing-masing person saja. Jangan tahu ya, pencipta Batman itu sebenarnya dia sudah menciptakan seri Batman itu sangat banyak sekali. Tapi kemudian ketika dia mati dalam keadaan miskin, karena apa? Karyanya itu dicuri orang lain. Kemudian yang mencuri tadi mendapatkan royalti. Nah, dan royalti itu bisa digunakan untuk 7 turunan. Film Batman, Gotham City, itu ternyata ya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Tapi penciptanya sendiri malah tidak oleh apa-apa. Ujung-ujungnya apa? Ya, maka dia mati dalam keadaan miskin papa. Melihat gini kan kayaknya dunia tidak adil ya. Tapi itulah, dunia itu adalah tragedi. Kalau kita tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Itu cobaan tiada berhenti, bahkan orang yang jahat itu kemudian dimuliakan, tapi orang yang mulia itu malah dihinakan. Ini seperti kata daripada ya Joyoboyo di dalam Jongko Joyoboyonya. Sing Allah ya malih kacoro-coro, ya sedangkan kalau orang yang api ya itu kemudian malah disia-siakan. Ini menunjukkan bahwa hidup itu seperti tadi. Ya, terjadi ya, pembolak-balikan daripada destiny atau takdir tadi. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, maka kuncinya itu adalah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taat meskipun itu istrinya Fir'aun sekalipun, pasti dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'atu fir'auna itqalat rabbibnilli indaka baitang fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumid zalimin. Dan kami perumpamakan, yaitu adalah istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah binti Mudahim, di mana beliau itu kemudian meskipun bersuamikan Fir'aun, tapi beliau tetap taat. Akhirnya Fir'aun marah sekali, murka. Maka kemudian ya beliaunya itu disiksa, dan dia takut nanti kehormatannya itu kemudian terbuka. Maka beliau berdoa pada Allah, ya Allah, ya matikanlah diriku ya sebelum aku dihinakan oleh Fir'aun. Rabbibni li indaka baitang fil jannah. Cepat-cepatlah perlihatkan kepadaku yaitu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, supaya aku tidak ternoda oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Maka doanya langsung diijabahi oleh Allah. Sebelum dia disiksa, beliau sudah wafat terlebih dahulu. Sehingga beliau mendapatkan istana surga itu sebelum beliau itu
wafat atau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Wa najjini minal qaumi zalimin, maka beliau selamat ya dari kekejaman dan siksaan sehingga kehormatannya tidak ternoda oleh Fir'aun dan para pengikutnya. Ini menunjukkan apa? Orang yang konsisten meskipun hidupnya di antara orang yang zalim, di antara orang yang kufar, di antara orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ini ada seorang sosok yang beriman. Namanya Asiyah binti Mudahim. Yang beliau itu beriman dengan agamanya Nabi Musa sehingga beliau kemudian dianugerahi surga sebelum beliau itu wafat. Ini ma'asyiral muslimin, karena itu di dunia kita tidak boleh ngono-ngono ning wong itu tidak boleh. Karena kesudahan orang itu belum tentu ya kita mengetahui. Sehingga kalau kemudian ada orang yang kelihatannya itu koncone elek kabeh, berarti dia elek, belum tentu. Ada Fir'aun dan seluruh pengikutnya, tapi ternyata kemudian istrinya itu beriman pada Nabi Musa dan mati dalam keadaan syahidah. Kemudian yang ketiga, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Kemudian ya Maryam binti Imran yang beliau itu ahsanat farjaha, memelihara kemaluannya. Artinya apa? Dia tidak berzina. Karena orang Yahudi itu menuduh ya Yesus atau Isa itu sebagai anak berzina. Maka dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu wa ahsanat farjaha. Dia memelihara farjinya. Dia memelihara kemaluannya. Wa nafakhna fihi mir ruhina. Dan kami muliakan dia untuk mengandung seorang nabi yaitu Isa alaihi salam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha. Sungguh benar kalimat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian diberikan kepada ya Maryam maupun kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa kanat minal qanitin. Karena apa? Dia termasuk orang-orang yang qanitin. Qanitin apa? Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, sekarang ini banyak orang yang mencari karomah. Iya Pak enggak? Sedangkan karomah itu ada tumbalnya. Karomah itu ada mas'uliyahnya. Karomah itu ada ya tambelnya kalau orang Jawa. Coba jangan lihat ketika kemudian ya Maryam itu beranjak usia 12 tahun, dia sudah mulai haid, maka beliau ketika beribadah di Masjidil Aqsa, maka beliau diberikan rezeki oleh Allah berupa apa? Buah-buahan yang tidak ada pada musimnya. Kalau enggak pas musim anggur, beliau diberikan anggur. Kalau enggak pas musim delima, beliau diberikan delima. Sampai Nabi Zakaria itu bingung. Ini sing kayak isopoin. Ya. Maka Maryam cuma menjawab rizqan minallah. Ini merupakan rezeki dari Allah. Ini karomah. Karena Maryam tidak diberikan kenabian. Tadi diberikan keutamaan bagi manusia, namanya karomah. Kalau pada Nabi, namanya mukjizat. Kalau kepada Nabi yang belum ya dibaiat oleh Allah, atau Nabi yang belum bi'sah, bi'sah itu belum diangkat menjadi Nabi atau Rasul, itu namanya irhas. Kayak Nabi Isa itu mempunyai irhas atau keutamaan ketika beliau masih kecil, beliau bisa menghidupkan ya orang mati. Ya. Bisa kemudian beliau itu mengobati orang buta. Bahkan beliau bisa mencari pencuri yang ya mencuri di gudang gudang kekayaannya Bani Kinanah. Karena beliau itu ditampung oleh Bani Kinanah yang ada di Mesir. Dan antum bisa melihat itu keutamaan Nabi Isa namanya irhas. Kalau pada Nabi namanya mukjizat. Kalau pada manusia biasa itu namanya karomah. Tapi pada orang yang zalim, orang yang berdosa, orang yang mujrim, maka kelebihan itu namanya istidraj. Paham ya? Istidraj. Ya, kayak misalnya Lord Rangga, tahu ya? Lord Rangga yang meninggal kemarin, dia kan bisa mengatakan, oh nanti yang maju presiden, ya pasti Prabowo, ya, dan juga, ya, jadi dia bisa menebak gitu ya.
Kenapa kok bisa menebak seperti tadi? Itu memang bisa saja. Karena semua berita langit itu sudah diwedarkan oleh Allah itu sebelumnya. Dan jin-jin penunggu pintu langit itu kemudian menyebarkan kepada para agennya itu di muka bumi. Kadang-kadang berita gaib itu separuh-separuh bisa diterima. Tapi keliru juga. Karena dia menyebutkan ada Ridwan Kamil, ada begini. Malah Ridwan Kamil kenaan si wanita gendut itu kan. Jadi ini menunjukkan pada kita bahwa semuanya ini yang merupakan bentuk istidrat saja. Kemudian mereka tidak taat kepada Allah. Batasannya apa? Wa kanat minal qanitin. Yaitu kalau mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, di mana ayat Allah yang memberitahukan kita tentang bagaimana kita bisa taat, bagaimana prosesnya supaya kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abah. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang menolak. Waman atau ani, ya barang siapa yang taat kepadaku, kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dia masuk surga. Waman asoni faqad abah. Tapi barang siapa yang kemudian menelisih, atau kemudian dia menolak, atau kemudian dia ingkar, tidak mengikuti Kanjeng Nabi, faqad abah. Dialah yang menolak. Karena itu wa'ati Allaha wa'ati Rasula wala tubtilu a'malakum. Kalau kamu takwa pada Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu taat pada Allah dan Rasulnya, wala tubtilu a'malakum. Jangan kamu hapus amalanmu itu karena apa? Karena kemunafikan. Jangan tahu ya. Chat GPT ketika ditanya oleh seorang apa itu influencer begitu, wahai Chat GPT, kalau kamu itu iblis, bagaimana cara menyesatkan manusia? Chat GPT-nya ditanya gitu ya. Maka dia mengatakan, kalau aku ingin menyesatkan manusia, aku tidak langsung membuat mereka itu mencabut agamanya. Tapi aku ya akan memberikan strategi yang halus, step by step, menunggu sampai ada kesempatan, kemudian aku jauhkan mereka itu dari Tuhannya masing-masing. Caranya bagaimana? Timbulkan kemunafikan, timbulkan kemalasan, timbulkan kesibukan, sehingga mereka itu jauh ya dari Tuhan mereka. Kalau sudah jauh dari Tuhan mereka, pasti mereka itu tidak akan taat kepada Tuhannya. Kalau sudah tidak taat pada Tuhannya, mereka gampang disetir untuk melakukan maksiat. Dan itu waktunya bukan 1-2 hari, tapi bertahun-tahun. Paham ya? Jadi kalau GPT saja, kalau dia ditanya, kalau kamu iblis, bagaimana cara menyesatkan? Ternyata menyesatkannya bukan langsung tok-ngok, itu enggak. Tapi strateginya itu halus, dan jalannya itu sangat panjang sekali. Sama dengan dakwah. Dakwah itu jalannya sangat panjang. Sifat jalan dakwah itu ada 3. Sifat jalan dakwah itu ada 3. Sehingga pelakunya kadang-kadang tidak tahan, bosen ya berada di jalan dakwah ini. Yang pertama apa? Tulut torik, jalannya sangat panjang sekali. Sejak Nabi Adam sampai kita sekarang, jalan dakwah itu berliku-liku, panjang sekali. Orang enek mari-mari ini. Namanya tulut torik. Yang kedua, sakilul a'ba. Bebannya itu sangat berat sekali. Karena kalau orang mengemban dakwah, itu pasti godaannya sangat banyak. Dari internal dirinya sendiri, dari keluarganya, dari temannya, bahkan dari ya, seluruh ya anggota masyarakat. Coba kalau jenengan jadi Nabi Sam'un atau Nabi Samson, beliau nanti datang pada hari kiamat, itu tidak membawa pengikut. Kalau Nabi Adam kan pengikutnya banyak. Nabi Nuh pengikutnya cuma 83 orang. Ya, kalau kemudian Nabi Syed itu jumlahnya lebih banyak lagi. Nanti kalau kemudian Nabi Idris jumlahnya ya luar biasa banyak. Tapi kalau sudah Nabi Musa, Nabi Isa itu jumlahnya luar biasa banyak. Karena yang syahid membela 2 agama itu banyak zaman dulu tapi.
Kemudian ketika melihat umatnya Nabi Muhammad, itu sejauh mata memandang enek terus. Ya, karena itu kita bersyukur bahwa umat Nabi Muhammad itu adalah jumlah yang paling banyak pada hari kiamat. Tetapi ada Nabi yang sendirian, orang enek kaum belas, semua kaumnya kafir, bahkan istrinya pun juga mengkhianati. Rajanya Bani Israel juga mengkhianati. Nabi itu namanya Nabi Sim'on. Dalam bahasa Arab Sim'on, ya, dari bahasa Latinnya Samson. Kan ada filmnya ya, Susana dan Grief Sanggra, zaman nom-nomane Pak Pri. Ya. Zaman nom-nomane Pak Pri yang delok bioskop layar tancap ini nek ya film ya yang namanya Samson and Delilah. Pemerannya Susana dan Grief Sanggra. Di mana di dalam film itu ya semuanya pengikutnya itu mengkhianati dan beliau itu beribadah selama 83 tahun. Ketika itu diceritakan pada sahabat, maka sahabat itu ya Rasul, bagaimana kami bisa beribadah kalau panjangnya 83 tahun? Maka Rasulullah mengatakan itu bisa kamu ganti, yaitu dengan beramal pada waktu ya 10 terakhir bulan Ramadan dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Karena itu ya Rasulullah mengatakan kitmanu Lailatul Qadar fi asri awakhiri minar Ramadan. Ya, maka Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi anehnya orang tidak mau mengejar yang 10 awal bulan Dzulhijjah. Yang itu pahalanya kalau kita ngelakoni dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah menjelang ya, hari raya Idul Adha, maka pahalanya itu semua amalan kita yang kecil atau yang besar itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih besar daripada 83 tahun. Tapi anehnya sing dikiter kira-kira yang 10 terakhir apa 10 pertama Dzulhijjah. Ya, orang ramai kan di 10. Kalau kita melihat ya Idul Shaghir, Id yang kecil itu Idul Fitri. Idul Akbar itu adalah Idul Adha. Sing Shaghir atau yang kabir kira-kira jenengan pilih yang mana? Kebanyakan Indonesia ya pilih yang Shaghir. Karena apa? Ya bisa silaturahim, bisa reuninan, bisa ketemu teman, ya, bisa yang macam-macam. Itu adalah Idul Fitri. Tapi sebenarnya yang paling besar, pahalanya sangat luar biasa, itu Idul Adha. Karena itu kalau jenengan menghadapi dua Idul Adha atau Idul Fitri, maka jenengan harus mempunyai sikap yang sama. Tidak usah dibedakan. Semua harus dilabui dengan ibadah ketaatan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum, bagaimana prosesnya supaya kita bisa bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Ini tertera pada surah Al-Anfal. Allah memanggil pada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru. Ya ayyuhalladzina kafaru ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertemu dengan musuhmu, musuh beneran di dalam pasukan atau musuh yang terselubung seperti syaitan atau musuh dari kalangan kaum muslimin yang mempunyai sifat hasad. Karena orang mukmin itu bangun tidur itu musuhnya 5. Ya, jadi orang mukmin ini bangun tidur jegrek, ya, dia kemudian berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nuzur. Dia tangi begitu musuhnya wis 5. Itu dikatakan oleh Hasan Al-Basri. Al-mu'min baina khamsa sadaid. Orang mukmin itu akan menghadapi 5 musuh setiap harinya. Siapa? Yang pertama adalah mukminun yahsuduhu. Sama-sama mukminnya tapi mempunyai sifat hasad. Sama-sama mukminnya tapi mempunyai sifat hasad. Oh, kono pengajiannya luwih akeh, yayine iri.
Oh, kono kemudian menghalalkan sound horeg, kono kemudian mengharamkan sound horeg. Wis aku sing menghalalkan ae. Karena apa? Hiburan rakyat kan. Oh, sana ternyata kemudian ya mempunyai pondok pesantren yang lebih megah. Ya sini kok kemudian pondok pesantren ini reot bugune wis amoh kabeh. Oh, sini mendapatkan bantuan pemerintah. Oh, sini kok tidak. Akhirnya menimbulkan konflik. Jadi bukan beda pendapat, tapi beda pendapatan. Jadi kalau sudah beda pendapatan, repot nanti akhirnya. Yang terjadi adalah benturan antara satu dengan yang lain. Dan itu terjadi di antara orang mukmin. Kayak PWILS dengan FPI kemarin di Pemalang. Ya pada itu terjadi benturan karena apa? Yaitu tadi alasannya karena Habib. Ya, Habib Novel dari Solo datang, itu membuat PWI menjadi tidak suka, akhirnya kemudian mereka ngeluruk dengan membawa senjata, pentungan, dan sebagainya. Ya, biasanya FPI juga gampang emosian, ya. Ketika ada begitu, langsung ditandangi, wes. Ya. Jadi, ma'asyiral muslimin, jadi iblis itu kemudian menanamkan permusuhan itu secara halus. Sehingga kemudian ada provokasi, ya, ada aksi, mesti kemudian dibisiki supaya terjadi reaksi. Karena itu, inilah yang nanti akan membuat orang itu akan mendapatkan musuh dari kalangan orang mukmin. Masjid Ahmad bin Hambal yang ada di Bogor, itu sudah sidang sampai tingkat mahkamah ya tinggi, itu menang terus. Tapi pemerintah Bogor tidak mau mengesahkan, karena apa? Tekanan dari ya golongan yang lain. Ujung-ujungnya apa? Ya kemudian masjidnya tidak bisa resmikan. Ya. Ini kan bodoh-bodoh menyembah Gusti Allah kan, tapi hanya gara-gara ya beda pendapat tadi nggak bisa diselesaikan. Ujung-ujungnya apa? Eker-ekeran ya sampai di ranah hukum pun ternyata sudah selesai, ternyata pembangunannya sampai sekarang juga mangkrak. Dulu juga pernah ada kita bangun itu di daerah Kardangan begitu ya. Sudah dipatoki gitu, ya ternyata kemudian ya, di demo juga. Dan dua-duanya itu dulur saya semua. Ya, sing demo ya cek dulur, sing di demo ya cek dulur, kan repot ya. Bodoh dulure sareng. Itu turunannya kiai semua sebenarnya. Ya, di Jiput juga begitu. Rebutan masjid itu enak masjid sing kulon sampai masjid sing ngetan tapi dempet. Di masjidnya dua gara-gara ya, dan itu saudara juga. Jadi musuh dulur ini kadang-kadang ya angel. Karena mereka kemudian dan sama-sama mukminnya, sama-sama ahli ibadahnya, hanya rebutan masjid tok. Karena kalau rebutan yang lain itu wajar saja. Rebutan masjid. Sampai masjidnya loro kayak sepur. Sitoke ngarep, sitoke buri. Mulai sing buri itu sholat kan berarti kan ngadep yang sebelah kulon kan. Jadi repot ya. Jadi ma'asal muslimin ini sak dulur ini. Ya, belum beda mazhab, belum beda organisasi, ya belum beda yang macam-macam. Itu saja sulit untuk didamaikan. Nah, karena itu ikhwani fillah, musuh pertama adalah mukmin yang memusuhi. Kemudian yang kedua, kafirun yuqatiluh, yaitu orang kafir yang ya, senantiasa tidak suka dan menyerang kepada orang-orang yang beriman. Jadi jenenge wong kafir itu ya, pasti begitu. Kemarin itu ketika kemudian didirikan kuil Murugan. Murugan itu kuil Hindu terbesar seluruh dunia. Itu di mana itu? Di India apa di Thailand? Murugan di mana? Di Indonesia. Di Indonesia, kuil Murugan. Di duwe sapa moro-moro ada kuil ya yang bangunannya itu sangat mewegah sekali, yang kemudian berlantaikan dengan ya, apa itu permadani yang towel dan sebagainya, itu di Indonesia. Begitu viral, sekarang ditutup. Coba nanti dengan apa googling ya, Murugan Temple. Ya, tulisannya biasa, Murugan Temple. Nanti akan kelihatan. Mas Hendi bisa lihat ya. Googling. Oh, Masjid Bogor. Sing Ahmad bin Hambal. Ya. Ya langsung update ya. Tidak apa-apa ya, harus memang update.
Wah, iya. Dia cepat aku berarti ya. Jadi ma'asyiral muslimin, ya ketika kemudian ada murugan tempel tadi, itu syiarnya itu kan syiar daripada ya orang yang lain. Jadi ketika kita meleng sedikit, maka kemudian mereka menyebarkan sesuatu yang itu jelas bertentangan dengan kaum muslimin. Nah, seperti ini ya kemudian umat Islam Indonesia loh yang paling toleran, ya benda. Nah, sehingga ada kejadian gitu ya biasa-biasa saja. Yang penting bagaimana kita menguatkan akidah umat tadi. Tapi orang kan terus menyerang ya dengan berbagai cara, dengan berbagai metode, dengan berbagai macam ya trik supaya kemudian penyembahan Allah itu dialihkan kepada penyembahan selain Allah. Kemudian yang ketiga yaitu munafikun yabghuduhu, yaitu orang munafik yang membenci kepada orang yang beriman. Jadi orang munafik itu dohiruhul mukmin, dohirnya itu mukmin, wabatinuhu kafir, tapi batinnya itu kafir. Ini banyak sekali nih. Ya. Orang yang kemudian munafik itu mencari-cari kelemahan kaum muslimin, kalau dia lengah, ya mesti dia akan ya, kemudian meluapkan kebenciannya itu dengan menyebarkan hoax atau fitnah tadi. Lalu kaum beriman itu kudus wabar. Dan antum kesabarannya itu tidak akan melebihi kesabaran kaum Nabi Isa. Karena kaumnya Nabi Isa itu disalib terbalik. Kemudian disiksa, dibakar hidup-hidup. Ya, dilemparkan di katakombi. Katakombi itu ya apa itu seperti bangunan berkelok-kelok diisi singo lapar. Di singo luwe dilebokne kono. Nanti orangnya dimasukkan ke katakombe, diuber ya. Jadi lorong-lorong. Itu dulu kaumnya Nabi Isa oleh Kaisar Nero ya, pada waktu 7 Masehi itu kemudian mereka itu dibunuh dengan 2000 ya yang ada di Romawi itu dipateni kabeh. Ya, dengan menggunakan penyiksaan yang sangat kejam sekali. Karena itu kenapa pengikutnya Nabi Isa itu banyak, tapi banyak yang jadi martir. Di ya, Najran itu 20.000 pengikut Nabi Isa itu dibunuh semua. Karena apa? Tidak mau menyembah kepada Trajanus, yaitu Raja Najran pada waktu itu. Apalagi kalau belum yang 4.000 yang ada di kota Yunani. Hampir semuanya mereka itu mengalami penyiksaan yang luar biasa. Sehingga akhirnya kemudian agama itu lama-lama hilang. Yang dibawa oleh 12 muridnya Nabi Isa tadi. Jika yang tertinggal itu tinggalan orang-orang yang tidak tahu terhadap hakikat itu, kemudian oleh Konstantin ya menurut Konsili Nisea itu kemudian dirumuskan bahwa kemudian ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Rohul Kudus itu setelah Konsili Nisea 300 sampai 400 ya Masehi. Jadi ma'asyiral muslimin inilah ya orang munafik yang membenci. Kemudian yang kelima yaitu adalah hawan tunazi'uhu, yaitu hawa nafsu yang menyelisih kita. Jadi kita bangun tidur itu musuhnya hawa nafsu. Ya. Kalau orang itu sudah terbiasa korupsi, korupsi di Sumatera Utara kemarin diungkap KPK itu 287 miliaran. Ya, untuk kemudian apa itu? Ya, membuat supaya jalan di Sumut itu menjadi halus. Tapi ternyata ya pengusahanya itu kemudian untuk memuluskan tender tadi dengan pejabat yang ada di dalamnya cuma dikasih 2 M. Yang diselamatkan berapa? Cuma 200 juta. Ya, jadi uang yang sebanyak itu ya nanti kemudian juga ada ya jalan-jalan yang lain, ada yang 96 M, ada yang kemudian 68-an, ini hampir semuanya. Ya, dilomba-lombakan untuk kemudian dicari keuntungan daripada proyek itu. Jalannya urung jadi sampai sekarang. Ya, ini contohnya, ini masih di Sumatera Utara, belum di Papua sana. Jadi ma'asyiral muslimin, nah seperti ini karena apa? Hawa nafsu. Bangun tidur pengennya enak terus. Coba jenengan itu lebih enak piye? Bangun tidur, jenengan kemudian adem-adem, gaya kopi pahit, mangan ya, singkong begitu atau mangan telo, wah wis nikmati luar biasa, ya Pak? Tapi orang yang nyeromoh bangun tidur pikirannya proyek kau.
Ya apa aku bisa ngempat cak mene, ya apa bisa ngatur gini, ya apa aku bisa nutup gini. Ruwet. Jenengan bangun tidur kan enak. Tangi turu, wis penting bar salat subuh ngono wis wirawiri ya untuk kerja lagi. Nanti kau kesel turu ya besok gitu lagi. Karena orang yang kesel bekerja dari pagi sampai sore itu merupakan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan enak ya. Hampir semua yang kita lakukan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, musuh manusia itu adalah syaitonun yudilluh, yaitu setan yang senantiasa menyesatkan, tapi pelan-pelan. Setan itu adalah makhluk yang paling sabar menyesatkan manusia. Gak langsung kemudian dibisiki. Karena itu kalau ada orang yang kemudian mudah dibisiki setan, itu bukan karena setannya, karena dia sendiri sudah berubah jadi setan. Ya, karena yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jadi setan itu ada dua, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Kalau manusia wataknya sudah seperti setan, ketemu setan ya, konco bro, kan itu. Tidak perlu kemudian setan menyesatkan. Karena apa? Podo-podo tugasnya itu menyesatkan manusia. Ya, bedanya cuma kalau dari golongan jin, nek dia hadani, Kristianadan, kayak setannya melayu. Tapi kalau setan dasirang, diadani, malah ngaplok. Ya. Ya, kalau setan dari manusia itu sulit ditaklukkan. Karena apa? Dia bersembunyi di dalam entitas manusia itu sendiri, sehingga dia sulit untuk kemudian ditaklukkan. Tapi kalau ngomong, sering menyesatkan manusia. Tapi Allah masih kenteni orang seperti tadi untuk diberikan ampunan sebenarnya. Karena itu Allah memberikan hidayah itu terus menerus. Sampai orang tadi bosan dengan kekufurannya, bosan dengan kemunafikannya, bosan dengan segala ketidakbaikannya tadi, dan ditunggu oleh Allah dan diberikan hidayah terus-menerus. Meskipun setan juga cangkruk di situ. Dalam hadis itu dikatakan, inna syaitona, ya, kok ada ala atrukih. Setan itu senantiasa duduk ya di pintu kebaikan maupun di pintu kejahatan. Jadi setan itu cangkruk di situ. Kalau dia menunaikan kebaikan, ya diuju-ujui supaya riak. Kalau dia kemudian ya melakukan kejahatan, dikipasi. Ya, bravo bro. Dikai jempol, like, subscribe sampai setan ya. Kalau dia kemudian melakukan kejahatan. Jadi setan itu ala atrukihi, setiap torik atau setiap jalan, maka setan itu akan senantiasa menunggu untuk menyesatkan manusia. Karena itu ikhwafillah, dan jenengan bisa melawan 4 ini, 5 ini, pasti jenengan akan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mukmin ketika dihasati jenengan sabar, orang kafir yang berusaha untuk memurtadkan atau menyesatkan jenengan tidak bereaksi terlalu berlebihan, sabar dan berusaha, hujah dengan hujah, dalil dengan dalil, argumentasi dengan argumentasi, pengkondisian dengan pengkondisian. Ya, orang munafik yang membenci kita, ya tetap diapi. Bayangkan ya, Abdullah ya bin Salul itu tokohnya munafik, nek sholat itu di belakangnya Nabi. Ya, mulia piye deh. Ya. Ya. Dan itu kalau dia kemudian di belakang Nabi, mesti ngojok-ngojoki orang Medina untuk memusuhi Nabi. Tapi kalau sholat ibadah mesti di belakangnya Nabi. Itu ciri orang munafik. Karena itu wala tu'jibka min ajsadika. Kamu jangan takjub dengan jasad mereka. Kelihatannya glowing, glossy, kelihatannya mereka itu mentereng, ya, cetar membahana, tapi sebenarnya mereka menyesatkan. Ada di belakangnya dia akan menyesatkan dakwah ini. Karena itu ma'asal muslimin, jangan kalau kemudian hidup di dunia ini, yang penting wong mukmin itu sabar. Karena dalam surah ya, Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum ya tuflihun. Mendapatkan falah itu dengan sabar, lipat gandakan kesabarannya, tetap ribat berjaga-jaga ya supaya iman itu tidak luntur, supaya kemudian keluarga juga tidak akan terseret kepada kesesatan. Wattaqullah, tetap bertakwa pada Allah sampai akhir ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, supaya kita mendapatkan falah la'allakum tuflihun. Insyaallah demikian ma'asyiral muslimin ya.
rokok dan apa kita harus sabar. Yang kedua, yang pertanyaan agak gitu ini. Ada di masjid ya, banyak ada rekreasi. Akhirnya pakai kado pendek. Nah, benar sudah tahu kan itu. Katanya diprotes, nggak boleh. Boleh aja di mana, yang penting cewek nggak boleh. Kalau tapi nggak sholat pakai sarung boleh, harus pakai sarung. Kan? Dia ngengkel, nggak boleh, nggak boleh. Gimana Ustaz? Ya, yang pertama kalau kita melihat ketidakenaan hati kita, melihat ketidakadilan, berarti jenengan nalurinipun atau hajinya masih hidup. Oh itu tidak adil itu. Berarti naluri jenengan masih hidup. Ya, karena apa? I'dilu huwa a'rabu li taqwa. Kalau berbuat adil itu dekat dengan takwa. Dan jenengan melihat itu kemudian merasa tidak adil, berarti kan jenengan melihat ada kekurangan di situ. Berarti nilai ketakwaannya kan berkurang. Nah, kalau nilai ketakwaan berkurang, ya harus kita tambeli dengan apa? Menutup dengan ketakwaan yang lain. Ya, sedangkan kalau ketidakadilan di dunia, oh itu sudah segojangan, Pak. Ya, Pak enggak? Dulu PNS tahun 82 itu dipotong oleh Pak Harto, itu kan muring-muring semua. Ya, tahun 82 loh, sampai 98 itu dipotong Pak Harto. Tapi Pak Harto kemudian membuat 999 masjid. Dan masjid itu sekarang masih eksis. Dan digunakan oleh orang untuk ibadah. Tapi PNS ini dipotong kira-kira untuk pahala apa enggak? Ya apa enggak? Dapat pahala. Jadi Bang Dipek Dewe, ya, tinggal ulang tahun di Disneyland misalnya, ya. Atau kemudian digunakan untuk kongko-kongko atau dihabiskan dengan jet pribadi untuk kesana kemari, atau kan jelas lah, jalan. Kan dulu kita menganggap itu, wah itu otoriter, macam-macam. Kan perasaan tidak adil kan? Tapi ternyata beliau ada maksudnya. Beliau ketika meninggal itu baru orang paham, oh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu ternyata diketok sejak tahun 82 itu digunakan untuk membangun 999 masjid. Beliau tidak pernah mendapatkan sanjungan kan? Karena beliau sudah sedo dulu, baru diungkap tahun-tahun ini saja kan? Artinya apa? Ya kadang-kadang ada orang yang bermaksud baik, tapi orang kadang-kadang menyalahgunakan pemahaman tadi. Akhirnya seperti tadi, kita tidak adil tapi ternyata memberikan keadilan. Kita tunggu saja, moga-moga kita sabar untuk mencari hikmah. Yang kedua, berkaitan dengan amar ma'ruf dan nahyu anil munkar. Ini memang benar kalau ada, dulu Nabi itu ada sahabat itu memakai cincin emas, itu kan haram untuk melepas. Tapi kemudian Rasulullah juga melihat, ya, ketika kemudian ya beliau itu mengatakan aurat laki-laki itu sampai di lutut. Kalau lututnya kelihatan berarti kan auratnya kelihatan. Kalau kemudian ngelek ini ya masih benar itu. Maksudnya dia nggak sholat, dia di teras tuh. Kalau di sholat, dia sholat pakai sarung. Cuma di istirahat teras tuh. Iya. Jadi kalau karena itu orang Arab itu kalau main bal-balan kan mesti pakai training. Ya. Karena auratnya laki itu sampai lutut. Tapi kalau kemudian dijawab oleh Gus Baha itu repot nanti. Karena Gus Baha itu mempunyai dalil Torikot Mulatima, yaitu kalau kemudian ya mereka itu bergaul dengan manusia, itu kadang-kadang pakai celana pendek tidak apa-apa. Jadi dijadikan dalil sebagian dari saudara kita itu untuk nggak apa-apa pakai celana pendek. Tapi aslinya celana pendek itu harusnya nggak digunakan cuma di rumah saja. Kalau di luar itu termasuk aurat. Kalau jenengan pengen selamat, ya tetap harus pakai ya, celana yang panjang atau sarung. Itu bukan di sholat. Di luar pun juga termasuk Bahkan wanita itu semua tubuhnya aurat. Kalau kita mau tahu ya, innal mar'ata auratun, semua bagian tubuh wanita itu aurat kecuali kalau menurut Imam Syafi'i telapak tangannya saja. Kalau kita ngomong fikih menjadi lebih keren nanti. Tapi ala kulli hal ini untuk keselamatan saja. Tapi kalau ada yang kemudian menggunakan ya dalilnya
Abu Hanifah yang kemudian tidak pakai cadar, ya monggo. Tapi kalau Imam Syafi'i, kalau Abu Hanifah, tidak. Jadi kalau kemudian di Mekah, ya rebutan mengklaim yang paling benar, enggak. Semuanya ada dalilnya masing-masing. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu supaya mereka tidak bendikan, maka di dalam ADART-nya NO itu semua warga Nahdliyah itu harus mengikuti 4 mazhab pengambilan hukumnya. Bisa Syafi'i, Hambali, Maliki maupun Hanafi. Jadi kalau kemudian mentok di Syafi'i, mereka bisa bisa menggunakan pendapatnya Hanafi sehingga tidak berbentur adanya perbedaan pendapat yang terlalu tajam. Kalau Muhammadiyah itu pakai majelis tarjih. Jadi dicari yang paling rojih. Yang paling rojih apa? Ya kadang-kadang yang paling rojih diambil dari Maliki. Tapi kadang-kadang diambil dari Hambali, kadang-kadang diambil dari Syafi'i, tapi kadang-kadang diambil juga dari Hanafi. Itu Muhammadiyah. Persis juga begitu. Al-Irsad juga begitu. Dicari yang paling rojih. Kalau Salafi itu menggunakan mazhab Hambali. Jadi kalau semuanya dihambalikan, ya orang cocok kabeh nanti. Apalagi semuanya kebanyakan Syafi'i. Lah orang NU menggunakan Syafi'i ansih saja. Maka tidak cocok. Jamaah tabligh meskipun asalnya dari India, tapi menggunakan Hanafi, tapi ketika dakwah di mana-mana, membebaskan untuk mengikuti mazhabnya sesuai daerahnya masing-masing. Ini kan menjadi lebih fleksibel kan? Nah, seperti ini jadi beragama itu mudah. Cuma kadang-kadang orang itu menyulitkan karena apa? Aku loh yang paling benar. Kalau aku yang paling benar ya orang mari-mari nanti. Saya kira begitu, ma'asyiral muslimin. Moga-moga bermanfaat. Aku lu qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.